Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Konfrontasi tersembunyi. Di bawah tatapan semua orang, kelompok Bai Sheng perlahan berjalan ke arah Xiaoyan. Tatapan mantan menyapu siswa baru yang memiliki aura yang cukup kuat sebelum akhirnya berhenti di wajah kelompok 4 orang Xiaoyan. Mata Xiaoyan tertuju pada pria di depannya ini, yang penampilannya agak mirip dengan Bai Shan. Meskipun aura kuat yang dipancarkan dari tubuh orang ini, Xiaoyan tidak merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sepasang matanya tenang tanpa riak sedikit pun. Melihat kelompok-kelompok ini menatap satu sama lain, kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih tenang. Tatapan yang biasa mereka lihat pada kelompok itu dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Kamu adalah Xiaoyan, kan? Aku sering mendengar Bai Shan menyebutmu. Sekarang saya melihat Anda hari ini, sikap Anda memang luar biasa. Setelah bertukar pandangan dengan Xiaoyan sejenak, wajah yang agak gelap dan serius itu tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati tindakan Bai Sheng. Kegelapan yang terkandung di dalam mata pihak lain juga tertangkap oleh matanya. Dia tertawa lembut dan mengulurkan tangannya di depan semua orang sebelum memegang tangan Bai Sheng. Saat kedua tangan berpegangan satu sama lain, senyum di wajah Bai Sheng tiba-tiba menghilang. Aura yang kuat meletus dari dalam tubuhnya, mengguncang kerumunan di sekitarnya sampai pakaian mereka mengepak. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap diam saat mereka mundur selangkah. Tangan yang digunakan Bai Sheng untuk memegang tangan Xiao yang juga langsung ditutupi oleh Dou Qi yang padat ini. Ekspresi Xiao yang tenggelam saat dia merasakan lonjakan kekuatan dan rasa sakit yang datang dari tangannya. Dou Qi di tubuhnya beredar dan gumpalan api berwarna hijau ditarik keluar. Akhirnya, itu bergerak melalui vena dan dengan cepat disalurkan ke telapak tangannya. Namun, saat api hendak meninggalkan tubuhnya, Bai Sheng tampak merasakan sesuatu. Senyuman dingin terangkat dari sudut mulutnya. Jari tengahnya sedikit menekuk dan segera membentuk busur yang sangat kecil yang sangat menekan telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari telapak tangannya menyebabkan tangan Xiaoyan gemetar. Namun, wajahnya masih sangat tenang saat dia menatap tajam ke arah Bai Sheng di hadapannya. Pukulan tunggal Bai Chang mengenai lawannya dan Bai Sheng memanfaatkan saat itu, ketika tangan Xiaoyan mati rasa, untuk menarik telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Bai Sheng yang ingin mundur setelah mengambil keuntungan. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau keluar dari jarinya dan dengan cepat menangkap tangan Bai Shan yang sedang ditarik. Melihat bibit api panas yang terbang dengan cepat di atas, mata Bai Shan sedikit menyipit. Dou Qi tiba-tiba keluar dari telapak tangannya sebelum akhirnya membentuk penghalang Dou Qi setengah kaki yang membungkus bibit api di dalamnya sebelum dengan cepat menarik kembali tangannya. Meledak! Mulut Xiaoyan bergerak sedikit saat suara lembut yang dalam keluar dari mulutnya. Bang! Saat suara Xiaoyan terdengar, bibit api berwarna hijau yang dibungkus oleh penghalang cahaya Dou Qi tiba-tiba bergetar. Itu tiba-tiba meledak terbuka dengan ledakan teredam. Gelombang api yang tidak lemah menghantam penghalang Dou Qi, meledakannya sampai seperti permukaan danau setelah batu dilemparkan ke dalamnya. Ini berlangsung sesaat sebelum penghalang cahaya Dou Qi, yang telah dibangun dengan tergesa-gesa oleh Bai Sheng, akhirnya kewalahan. Itu pecah dengan rapi. Meskipun ledakan api menghancurkan penghalang cahaya Dou Qi, itu hanya berubah menjadi gelombang api yang menyebar sebelum perlahan menghilang karena energinya benar-benar habis. Bai Cheng, apa yang kamu lakukan? Konfrontasi antara mereka berdua tidak jelas dan cepat. Semua orang bereaksi hanya setelah gelombang api menghilang.
Baru kemudian mereka mengerti bahwa dalam sekejap, mereka berdua diam-diam telah bertukar pukulan. Wajah cantik dari Hu Jia yang berapi-api segera tenggelam saat dia memimpin untuk berteriak dengan keras. Setelah teriakan Hu Jia, Wu Hao, dan 40 lebih anggota Pan S Gate lainnya juga mengambil langkah maju dalam persatuan sambil memasang wajah geram. Mereka tampaknya menunjukkan bahwa mereka memiliki niat untuk bertengkar jika ada sedikit perdebatan. Kenapa kamu begitu cemas? Saya hanya bertukar petunjuk dengan junior Xiaoyan. Apa yang merasa aneh dengan hal-hal seperti ini di Akademi Dalam? Bai Cheng menepuk lengan bajunya dan menjawab dengan senyum tipis. Saya akan memberi Anda nasihat. Karena Anda telah tiba di Akademi Dalam, akan lebih baik jika Anda melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Akademi Dalam. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan di akhir semuanya. Ketika Bai Cheng berbicara, matanya terus menatap Xiaoyan. Maknanya secara alami dipahami tanpa perlu menyuarakannya. Dalam konfrontasi sebelumnya, Xiaoyan tidak menyebabkan kerusakan padanya, tapi dia dengan tegas memberi Xiaoyan pukulan dengan jarinya. Tentu saja, ada faktor penyergapan untuk itu, tapi dia masih berada di atas angin. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak memiliki harga diri dan tawa yang tidak jelas ketika dia berbicara. Xiaoyan tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangannya ke Wu Hao dan yang lainnya, menunjukkan agar mereka tidak impulsif. Tangan lainnya ditarik ke lengan bajunya. Saat itu memasuki lengan bajunya, tangannya tanpa sadar gemetar beberapa kali. Pukulan jari Bai Cheng sebelumnya tidak lemah. Jika bukan karena dia mengambil tindakan pencegahan, kemungkinan tangan ini tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari. Dia telah berada di hadapan Bai Cheng hanya beberapa menit tetapi dengan mempelajari serangan singkat ini dan tipu muslihat yang terakhir, orang ini bahkan lebih jahat daripada Bai Shan. Jelas bahwa dia memiliki keunggulan dalam kekuatan namun dia masih menggunakan metode serangan diam-diam ini. Tindakan ini dapat menyebabkan orang-orang membencinya, tetapi harus dikatakan bahwa tindakan itu sangat efektif. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Bai Shan di sisi berlawanan. Sesaat kemudian, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang saat dia dengan lembut berkata, Senior Bai Shan memang layak menjadi ahli di peringkat kuat. Dalam hal pukulan jari hari ini, Xiaoyan kurang kompeten. Saya akan mengingat ini dalam hati saya dan semoga senior akan mendapatkannya kembali di masa depan. Bai Shan tidak bisa membantu tetapi menyatukan alisnya saat dia menatap senyum tipis di wajah Xiaoyan. Tingkat di mana pihak lain menekan emosinya benar-benar melebihi harapannya. Ekspresi tak jelas sombong di matanya perlahan menghilang saat dia berkata dengan suara yang dalam, selama kamu memiliki kemampuan, aku, Bai Shan akan menunggumu kapan saja. Anda mengatur Fuao dan menyebabkan, geng putih, saya tidak dapat menyentuh gerbang Pan Anda selama setengah tahun. Ini juga bisa dianggap sebagai kemampuan kecil Anda. Namun, saya akan membiarkan Anda membubarkan Pan S Gate sendiri setengah tahun kemudian. Saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Akademi Batin menggunakan aturan Akademi Batin sendiri. Tidak peduli apa status Anda di luar atau seperti apa potensi Anda hanya bisa berbaring di tanah sebelum Anda memiliki kekuatan. Namun, kamu tetap berani menjadi sombong ini meski tidak memiliki kekuatan. Anda pasti ingin mempermalukan diri sendiri. Bai Cheng tertawa dingin. Melihat Xiaoyan dengan sengaja ditegur di depan umum oleh Bai Cheng, ada api berwarna emas samar yang melintas di atas mata cerdas Sun Er di sampingnya. Ada niat membunuh langkah hadir dalam nyala api. Xiaoyan menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di pupil hitamnya yang gelap. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekan Wu Hao di sampingnya.
Wajah yang terakhir gelap dan serius sementara Dou Qi berwarna darah telah menyelimuti tubuhnya. Dia bergumam dengan suara lembut, "Jangan impulsif, kami akan menyelesaikannya di masa mendatang." Wu Hao ragu-ragu saat dia ditekan oleh Xiao Yan. Yang pertama hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menarik diri. Dia jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, masih sangat sulit untuk bertarung dengan Bai Sheng, yang merupakan bintang 6 yang kuat Douling. Bai Sheng tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarkan kelompok Xiao yang tidak mengatakan apapun. Bagi orang lain, mencari penghinaan hanya karena tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Apakah ini juga masalahnya jika Anda, Bai Sheng, tidak memiliki kemampuan? Saat Bai Sheng bersiap untuk pergi, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Suara itu tidak asing lagi, wajah Bai Sheng berubah sedikit saat dia dengan dingin berkata, "Han Yu, mengapa Anda menjadi orang yang sibuk?" Kerumunan manusia tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan kecil. Segera, 7 atau 8 sosok anggun berjalan perlahan ke depan. Gelombang keharuman menyebabkan para pengamat di sekitar menguatkan semangat mereka. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Han Yu, yang pernah bertemu Xiao Yan sebelumnya. Beberapa orang di belakang Han Yu semuanya wanita yang mirip. Semuanya memakai lencana berbentuk bulan sabit. Jelas, mereka berasal dari faksi yang sama. Penampilan para wanita ini mungkin lebih rendah dari Han Yu, tetapi dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, mereka masih menarik banyak mata. Di akademi dalam ini di mana pria menempati 3/4 dari seluruh populasi, wanita, terutama wanita cantik, tidak diragukan lagi disambut dengan sangat baik. Saat kelompok Han Yu menampakkan diri, tatapan orang-orang di sekitar segera menjadi jauh lebih panas. Percakapan pribadi terjadi terus-menerus. "Aku hanya tidak bisa menerima melihatmu menggertak sekelompok siswa baru dengan menggunakan statusmu. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi dan bertindak mengesankan di depan Lin Xiuya atau Yan Hao?" Wajah Han Yu masih dingin dan acuh tak acuh, seperti gletser. Dengan kombinasi rambut peraknya yang berkumpul di sekitar pinggangnya dan gaun berwarna peraknya, hanya Sun Er dan Hu Jia di antara semua wanita yang hadir yang dapat bersaing dengan sikap elegannya. "Kamu!" Wajah Bai Sheng samar-samar mengungkapkan amarahnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Lin Xiuya dan Yan Hao adalah ahli peringkat di 10 besar, peringkat kuat, kekuatan mereka berada di puncak kelas Douling. Faksi di bawah mereka juga merupakan 5 besar dalam akademi dalam. Beraninya dia bertingkah sombong di depan mereka? Meskipun dia memiliki kemarahan di dalam hatinya, dia tidak berani terlalu sombong terhadap Han Yu. Pihak lain tidak lebih lemah darinya terlepas dari apakah itu kekuatannya atau fraksinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Xiao Yan dengan ekspresi gelap saat dia menjawab dengan cara yang agak mengejek. "Jika apa yang dikatakan Bai Shan benar, kedekatanmu dengan wanita benar-benar sesuatu yang membuat orang iri. Setengah tahun kemudian, saya ingin melihat alasan apa yang Anda temukan." Bai Sheng melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Dia memimpin orang-orangnya saat mereka berjalan menuju menara penyulingan ki langit yang berkobar. Setengah tahun kemudian, White Gang akan bubar. Xiao Yan perlahan menghirup udara dan berbisik tepat saat Bai Sheng melewati bahu Xiao Yan. Langkah kaki Bai Sheng berhenti. Matanya membawa ejekan dan sikap menggoda saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku akan menunggumu. Akan lebih baik jika Anda tidak bersembunyi di balik punggung wanita pada saat itu." Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin orang-orangnya dan meninggalkan tempat ini. Melihat kelompok Bai Sheng pergi, orang-orang di sekitar yang sedang menunggu untuk melihat kesenangan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala karena kecewa. Han Yu perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Ketika dia melihat wajahnya, yang tetap tenang setelah diejek, dia mendesah pelan dan berkata,
aku telah memberitahumu kemarin bahwa akan lebih baik jika kamu mencoba untuk tetap rendah hati sebelum kamu menjadi kuat. Pada akhirnya, kamu telah menarik masalah hari ini. Saya tidak disalahkan untuk ini. Orang lain datang untuk menemukan kita. Saya tidak bisa begitu saja melakukan apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Segera, dia menangkupkan tangannya ke arah Han Yu dan berkata, "Senior Han Yu, terima kasih telah berbicara untuk Panes Gate hari ini. Jika ada sesuatu yang perlu Anda bantu di masa depan, saya, Xiao Yan pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Hal semacam ini, kita bisa membicarakannya di masa depan. Saat ini Anda tidak dapat membantu saya dengan apapun." Han Yu menggelengkan kepalanya. Kata-kata lugasnya menyebabkan Xiao Yan tersenyum tak berdaya. "Buka menara." Sama seperti Xiao Yan memperkenalkan Sun Er dan dua lainnya ke Han Yu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan kuat di seluruh area yang ramai. Segera, semua suara itu berhenti. Suara berderit pintu menara yang dibuka perlahan bergema. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.